杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Ini pasti lautan kesadaran Jiang Chuhe. Pikiran Yangke berpacu dan dia langsung menebak. Namun situasinya saat ini aneh. Meskipun indera ilahiynya telah ditransfer ke Kinju, kemungkinannya menggunakan teknik rahasia untuk menyusup ke lautan kesadaran Jiang Chuhe untuk menyelidiki. Yangke tidak memiliki kendali atas situasi tersebut. Dia hanya bisa secara pasif mengikuti eksplorasi Kinju, dipandu oleh kehendaknya menggali lebih dalam dan menyelidiki secara bersamaan. Perasaan ini cukup aneh, membuat Yangke sedikit tidak nyaman, tetapi sebagian besar dipenuhi rasa ingin tahu. Kemudian sinar cahaya yang dalam melesat keluar dari jiwa ilahi Kinju, menghilangkan kegelapan di sekitarnya dan mengungkapkan air laut yang bergejolak di bawahnya. Air laut itu juga hitam pekat seperti lubang hitam tanpa dasar, menimbulkan kekaguman. Tiba-tiba serangkaian pemandangan yang tidak dikenal terlintas di benak Yangke. Yangke dengan seksama memeriksa gambar-gambar itu dan menemukan bahwa semuanya adalah penggambaran pengalaman hidup Jiang Chuhe. Gambar-gambar itu terfragmentasi dan terputus-putus, namun mengungkapkan garis besar pertumbuhan Jiang Chuhe. Dia merasakan bahwa Kinju telah menggunakan teknik pencarian jiwa pada Jiang Chuhe. Informasi yang terungkap dalam gambar-gambar ini tidak banyak berguna, jadi baik Yangke maupun Kinju tidak memperhatikannya. Setelah beberapa saat, pemandangan aneh lainnya tiba-tiba muncul di depan mata Yangke. Itu adalah pola susunan sihir yang sangat mendalam. Di dalam susunan itu, garis-garis gelap menggeliat dan berputar seperti rune iblis. Garis-garis rumitnya saling bersilangan. Pola susunan sihir ini tercetak di dinding batu. Dan bersamaan dengan menggeliatnya garis-garis itu, terdengar raungan samar yang mengamuk, seolah-olah berasal dari balik dinding batu. Raungan itu mengejutkan Yangke dan dia tiba-tiba merasa gelisah. Pada saat yang sama, gambar-gambar yang tercetak di benaknya mulai menghilang, seolah-olah akan runtuh. Yangke terkejut, menyadari bahwa Kinju menderita guncangan dan kesulitan untuk mengatasinya. Dia dengan cepat mengaktifkan kemauannya, menggunakan indera ilahiynya yang ditanamkan sebagai jembatan untuk membangkitkan kesadaran Kinju, sehingga gambar-gambar yang tersebar kembali stabil. Namun pemandangan yang dilihatnya sebelumnya telah lenyap, digantikan oleh pemandangan yang berbeda. Itu adalah pemandangan pertempuran yang mengguncang bumi. Makhluk kolosal setinggi lebih dari 30 kaki dan diselimuti energi iblis gelap, berdiri megah di antara langit dan bumi, melepaskan raungan yang mengakakkan telinga. Raungan itu mengguncang tanah di sekitarnya. Awan di langit hancur hanya dengan sentuhan ringan, berubah menjadi ketiadaan. Di tengah energi iblis yang bergejolak, wujud asli makhluk kolosal ini sama-sama terlihat. Penampilannya mengerikan dan ganas, dengan satu mata besar yang menempati setengah wajahnya. Mata besar ini juga hitam pekat, sangat dalam, seperti jurang tanpa dasar. Dari dalam mata besar itu, pancaran cahaya gelap melesat keluar, tampaknya membawa kekuatan penghancur dunia, memercik kehampaan dan merobek ruang angkasa. Saat kesadaran Yangke bersentuhan dengan mata hitam tunggal itu, dia merasakan sakit yang luar biasa di otaknya. Kesadarannya bergejolak hebat, hampir runtuh. Ketakutan, dia segera mengalihkan pandangannya. Troll bermata hitam. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benaknya, disertai kepanikan dan ketakutan yang hebat.
Perasaan ini bukanlah milik Yangke sendiri, melainkan emosi Kinyu. Kemampuan untuk mengenali spesies troll itu sepenuhnya adalah hasil karya Kinyu. Namun indera mereka sekarang terhubung, sehingga pikirannya dapat ditransmisikan dengan jelas kepada Yangke, memungkinkannya untuk memahami sebagian kebenaran. Pada saat ini, mengelilingi troll bermata hitam raksasa itu, beberapa sosok berdiri berbaris. Masing-masing memancarkan energi darah yang sangat kuat dan aura yang menakutkan. Para prajurit ini semuanya adalah ahli alam kaisar. Perhitungan kasar menunjukkan setidaknya 100 dari mereka. Aura yang terpancar dari sekitar selusin ahli ini bahkan lebih menakutkan daripada aura Xiao Yuyang, utusan bintang perak dari istana Dewa Bintang yang ditemui Yangke hari itu. Dikabarkan bahwa Xiao Yuyang telah mencapai tingkat kedua alam kaisar. Jadi belasan pendekar ini yang tampak jauh lebih kuat darinya tentu saja berada di tingkat ketiga. Masing-masing dari mereka memiliki aura seorang Grandmaster yang patut dihormati. Namun pada saat ini lebih dari 100 ahli alam kaisar mengerumuni troll bermata hitam raksasa itu seperti nyamuk, melepaskan rentetan teknik rahasia dan harta karun kaisar yang mempesona. Semuanya ditunjukkan pada troll tersebut. Raungan meletus dari mulut troll bermata hitam, mengguncang langit dan bumi. Selain ratusan ahli alam kaisar, lebih dari 20 kapal perang besar melayang di sekitar troll bermata hitam. Masing-masing kapal perang ini setidaknya berukuran beberapa puluh kaki panjangnya, dan pancaran cahaya putih murni keluar dari mereka, membuat badan troll bermata hitam. Langit dan bumi berubah warna, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Troll bermata hitam tampak agak terhambat dalam pergerakannya. Meskipun sesekali penggeser tubuhnya, ia tetap tidak dapat menghindari serangan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dihantam oleh serangan-serangan itu, energi iblis di tubuhnya melonjak tanpa henti, dan ia meraung kesakitan berulang kali. Cahaya mistis hitam terus-menerus keluar dari pupil hitamnya yang besar. Dan ia memegang gada berduri raksasa yang ketika diayunkan praktis dapat menghancurkan bintang-bintang di langit. Sosok-sosok terus berjatuhan dari langit dan kapal perang terus mengeluarkan percikan api dan terbelah menjadi dua. Yangke dan Kiyu tercengang, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat dan tidak dapat menenangkan guncangan yang melanda hati mereka untuk waktu yang lama. Tiba-tiba pemandangan berubah lagi. Ketika Yangke akhirnya melihat pemandangan di depannya, matanya menyipit karena terkejut. Tanah di depannya adalah pemandangan kehancuran total. Hamparan tanah yang luas, membentang puluhan ribu mil, praktis merupakan tanah tandus, yang menyimpan bekas pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh besar troll bermata hitam tergeletak di tanah. Gada berdurinya tergeletak di sampingnya. Tubuhnya dipenuhi luka-luka yang mengeluarkan darah hitam, beberapa luka begitu dalam, hingga dagingnya terkoyak, memperlihatkan tulang putih di bawahnya sehingga pemandangannya tampak mengerikan. Troll bermata hitam telah mati. Meskipun dia tidak menyaksikan detail pertempuran itu, Yangke dapat membayangkan betapa beratnya pertempuran tersebut. Melihat sekeliling, tanah dipenuhi dengan mayat-mayat ahli tingkat kaisar. Dari lebih 100 prajurit tingkat kaisar, kurang dari 2/10 yang masih hidup. Masing-masing terluka dan dipenuhi kesedihan. 20 lebih kapal perang kelas atas kini telah hancur, menjadi puing-puing tergeletak di medan perang kuno ini, perlahan mengeluarkan kepulan asap, seolah menceritakan kehancuran zaman kuno. Adegan berubah lagi. Mayat besar troll bermata hitam itu dilemparkan ke kawah gunung berapi kuno, di mana ia terbakar oleh panas yang mengerikan dari inti bumi. Pembakaran berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui, namun mayat itu tetap tidak terluka. Mayat itu kemudian diambil dari kawah oleh individu-individu kuat yang mengumpulkan
yang terkuat di dunia untuk mengukir susunan sihir dan memurnikannya dengan kekuatan gabungan mereka. Di dalam susunan sihir yang sangat dalam, puluhan ahli tingkat kaisar duduk bersila di sekelilingnya. Mayat iblis raksasa bermata hitam diletakkan di tengah. Dengan setiap gerakan para ahli tingkat kaisar ini, kilat menyambar dari langit mengenai mayat tersebut. Sementara itu, api putih yang mengerikan muncul di dalam susunan tersebut terus menyala. Mayat iblis raksasa bermata hitam perlahan meleleh, hanya menyisakan fragmen kecil. Salah satu ahli menempatkan fragmen ini ke dalam wadah yang dibuat khusus, menguburkannya jauh di bawah tanah di jurang tak berdasar, dan memasang susunan penyegelan. Waktu berlalu dan dunia berubah. Isi wadah tersebut tertidur lelap di bawah tanah tanpa diketahui siapapun. Hingga kekuatan penyegelan secara bertahap melemah. Energi iblis meresap ke dalam wadah dan bocor keluar. Di dalam ruang rahasia setelah waktu yang tidak diketahui, Qin Yu tiba-tiba gemetar. Wajahnya pucat pasi. Dia memuntahkan seteguk darah dan perlahan membuka matanya yang indah. Pada saat yang sama, Yang Ke juga membuka matanya, menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah yang bergejolak di dadanya. Melihat kondisi Qin Yu yang tidak stabil, Yang Ke segera menghampirinya dan menekan beberapa titik akupunktur pada titik vitalnya, menstabilkannya. "Terima kasih, Tuan," kata Qin Yu, tetapi dia masih tidak bisa menahan gemetarannya. Keduanya saling memandang, sama-sama melihat ketakutan di mata masing-masing. Adegan yang Mengeraka saksikan saat menggunakan teknik rahasia itu jelas merupakan peristiwa yang dialami oleh sumber kebocoran energi iblis kuno sebelum kematiannya. Energi iblis kuno itu membawa kehendak iblis raksasa bermata hitam, mengikis tubuh Jiang Chuhe, yang memungkinkan Qin Yu dan Yang Ke untuk merasakannya. Meskipun tidak komprehensif, itu cukup untuk memahami sebagian kebenaran. "Ini masalah yang rumit," gumam Yang Ke. "Saya perlu melapor kepada Tuan Kota Duan terlebih dahulu." Tepat ketika dia hendak mengeluarkan kompas komunikasi, sebuah raungan tiba-tiba datang dari samping. Yang Ke terkejut dan menoleh ke arah Jiang Chuhe. Dia melihat bahwa Jiang Chuhe sekarang dipenuhi energi iblis, seolah-olah berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari batasan yang telah Yang Ke berikan padanya. Sayangnya, bahkan setelah dirasuki iblis, dia masih agak lemah, menyebabkan kekuatan di dalam tubuhnya menjadi kacau dan tak terkendali. Mustahil untuk ditekan. Sehingga aura berbahaya segera memenuhi udara. "Pergi!" Melihat ini, Yang Ke tahu persis apa yang akan terjadi. Dengan teriakan rendah, dia menyelimuti Qin Yu dengan energi sumbernya dan dengan sekejap menggunakan teknik rahasia spesial untuk menghilang dari ruang rahasia. Ketika mereka muncul kembali, dia dan Qin Yu sudah berada di halaman luar. Mereka hampir tidak sempat menstabilkan diri ketika mereka mendengar raungan yang mengakakkan telinga di bawah. Bumi bergetar hebat dan kemudian gelombang kekuatan meletus dari tanah, bercampur dengan potongan daging dan tulang yang patah. Energi iblis gelap berubah menjadi ular, berkeliaran bebas. Para pendekar alam Raja Kekosongan keluarga Qin yang menjaga ruang rahasia sama sekali tidak siap menghadapi kejadian ini. Pada saat mereka bereaksi sudah terlambat. Tepat ketika energi iblis ular hendak menyerang tubuh mereka, teriakan rendah tiba-tiba terdengar. "Padatkan!" Suasana seketika menjadi sangat tegang, membuat gerakan sekecil apapun dari prajurit keluarga Qin menjadi sangat sulit. Energi iblis yang mendekat membeku di udara, tidak mampu bergerak sedikit pun. Benang-benang darah emas berkelebat, berubah menjadi garis-garis cahaya kemasan di udara, menghancurkan energi iblis sepenuhnya dan menyelesaikan krisis mereka. Para penjaga keluarga Qin yang selamat dari cobaan itu semuanya pucat pasi karena ketakutan. Yang Ke berjalan mendekat, mengamati masing-masing dari mereka dengan indera ilahiynya untuk memastikan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menjadi iblis sebelum akhirnya merasa lega. Namun melihat ke depan, di tempat ruang rahasia itu berada, sekarang terdapat kawah sedalam lebih dari 10 kaki.
jelas merupakan hasil dari penghancuran diri Jiang Chuhe. "Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami, Tuan," kata para penjaga, membungkuk kepada Yang Ke sebagai tanda terima kasih. Yang Ke melambaikan tangannya tetap diam dan berbalik ke Qin Yu berkata, "Nona Qin, ikutlah dengan saya menemui Tuan Kota Duan dan beritahu dia apa yang telah kita temukan." Qin Yu mengangguk diam-diam. Yang Ke memberi isyarat padanya untuk mendekat dan terbang pergi bersamanya. Ketika teknik rahasia itu digunakan sebelumnya, meskipun keduanya berbagi indera ilahi mereka, memungkinkan Yang Ke untuk merasakan banyak informasi berguna dari perspektif Qin Yu. Itu tidak sedetail yang dilihatnya. Oleh karena itu, lebih tepat bagi Qin Yu untuk melapor kepada Duan Yuanshan. Dalam perjalanan, Yang Ke menggunakan indera ilahinya untuk menyalurkan energi ke kompas komunikasi, memastikan lokasi tepat Duan Yuanshan. Tak lama kemudian, keduanya bertemu dengan penguasa kota hutan Maple di salah satu bagian tembok kota. "Saudara Yang, terima kasih atas bantuan Anda." Ekspresi Duan Yuanshan tidak begitu tenang. Melihat Yang Ke dan Qin Yu tiba bersama, dia membungkuk kepada Yang Ke lalu mengalihkan pandangannya ke Qin Yu dan berkata, "Saudaranya mengatakan Anda menemukan sesuatu." Qin Yu mengangguk. "Ia penguasa kota. Berkat penangkapan iblis oleh Tuan Yang, saya dapat melakukan pencarian jiwa padanya. Saya memang menemukan sesuatu." Mata Duan Yuanshan berbinar dan dia dengan antusias berkata, "Ceritakan." Qin Yu segera menceritakan semua yang telah dia lihat sekilas di lautan kesaran Jiang Chuhe. Setelah mendengar ini, wajah Duan Yuanshan pucat dan dia berseru dengan terkejut, "Jadi, masih ada sisa-sisa tubuh iblis kuno yang tersisa di tambang itu?" Qin Yu menggelengkan kepalanya. "Saya juga tidak sepenuhnya yakin, karena gambaran di lautan kesaran Jiang Chuhe tidak koheren. Kita tidak tahu persis apa yang disegel 10.000 kaki di bawah tanah. Namun dilihat dari situasi saat ini, sangat mungkin memang ada sisa-sisa tubuh iblis. Jika tidak ada sisa-sisa tubuh iblis, tidak akan ada begitu banyak energi iblis kuno. Tetapi tubuh iblis itu adalah sesuatu yang bahkan kekuatan besar zaman kuno pun tidak dapat sepenuhnya memurnikan dan menghancurkannya. Dengan level para pendekar di kota hutan Maple, apa yang bisa mereka lakukan? Sekarang segelnya telah rusak. Jika tubuh iblis itu tidak dipindahkan, kota hutan Maple pada akhirnya akan menjadi neraka hidup. Tetapi siapa yang bisa memindahkan tubuh iblis tingkat tinggi seperti itu? Siapa yang berani menyentuhnya? Kecuali 10 kaisar agung datang sendiri ke sini." Memikirkan hal ini, Duan Yuanshan merasakan gelombang ketakutan. Melihat Yang Ke, dia bertanya, "Saudara Yang, apa Anda temukan?" Yang Ke menggelengkan kepalanya. "Saya tidak melihat apapun lagi." Implikasinya adalah apa yang baru saja dikatakan Qin Yu adalah semua yang telah dilihatnya. "Tuan Kota," Qin Yu tiba-tiba berseru lagi, "mungkin saya punya cara untuk sedikit menunda krisis saat ini." "Oh." Duan Yuanshan senang mendengar ini dan dengan penuh semangat menatap Qin Yu bertanya, "Cara apa?" Meskipun Qin Yu hanya memiliki kultivasi tingkat kedua dari alam kembali kekosongan, sebagai tuan kota hutan Maple dan orang terkuat di kota hutan Maple, Duan Yuanshan sedikit mengetahui latar belakang Qin Yu. Dia tahu bahwa gadis kecil ini tidak boleh diremehkan. Jika bukan karena kekurangan bawaannya, dia mungkin bukan orang biasa. Sekarang dia mengatakan dia punya cara. Dia mungkin benar-benar punya. "Perkuat segel itu," kata Qin Yu. "Saya sudah mengamatinya sebelumnya. Meskipun segel itu sudah berusia ribuan tahun, bukan berarti sepenuhnya tidak berguna. Hanya saja penambangan sembrono keluarga Jiang menyebabkan sebagian sudut kecil rusak. Jika kita bisa memperbaiki sudut itu, energi iblis akan berhenti bocor. Dalam hal itu, iblis dan energi iblis di luar akan seperti pohon tanpa akar atau air tanpa sumber, dan mereka akan musnah cepat atau lambat."
Anda bisa memperbaikinya? Tanya Duan Yuansan dengan heran. Qin Yu tidak langsung menjawab tetapi berkata, kita bisa mencobanya. Seberapa yakin Anda? 60%. Duan Yuansan terdiam tampak ragu-ragu. Tuan Kota, meskipun saya tidak sepenuhnya yakin bisa memperbaiki segel itu, jika dibiarkan begitu saja, kondisinya hanya akan semakin memburuk. Saya khawatir dalam beberapa hari energi iblis yang lebih besar akan muncul, dan kota hutan Maple tidak akan mampu menahannya sama sekali. Karena itu, kita harus memperbaiki segel itu apapun yang terjadi. Qin Yu menatap Duan Yuansan dengan seksama. Sangat kontras dengan sikapnya yang biasanya lembut, yang mengejutkan Yang Ke. Jadi, menurut Anda masalah ini sangat penting? Tanya Duan Yuansan dengan suara berat, namun Qin Yu hanya mengangguk. Duan Yuansan menghela nafas dan berkata, meskipun begitu, bagaimana kita bisa mencapai tanah yang disegel dengan aman? Bagaimana kita bisa menahan erosi dari makhluk iblis dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya? Meskipun saya, penguasa kota, memiliki kultivasi tingkat kedua alam sumber Do, saya tidak yakin bisa terpapar energi iblis untuk waktu yang lama. Bagaimana jika... Yang Ke mengangguk, sangat setuju. Energi iblis itu memiliki daya korosif yang sangat kuat. Kultivator alam sumber Do biasa bahkan tidak bisa bertahan setengah jam di dalamnya. Dengan kemampuan penguasa kota, 1 jam adalah batasnya. Dia sebelumnya telah menjelajah ke kota sendirian dan memiliki pengalaman paling mendalam dan langsung dengan energi iblis. Jadi dia memiliki banyak hal yang dikatakan tentang masalah ini. Lagi pula, memperbaiki formasi itu membutuhkan bantuan Anda. Dengan tingkat kultivasi Anda memasuki energi iblis itu. Yang Ke memiringkan kepalanya dan menatap Qin Yu, tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun, maknanya sudah sangat jelas. Dengan kultivasi tingkat kedua alam kembalian kekosongan, begitu dia jatuh ke dalam energi iblis, dia kemungkinan besar akan dirasuki iblis dan menjadi salah satu iblis, tanpa peluang untuk bertahan hidup. Qin Yu tersenyum dan berkata, karena saya punya saran ini, tentu saja punya solusi. Solusi apa? Yang Ke dan Duan Yuansan menatapnya dengan curiga. Menggunakan formasi. Qin Yu tersenyum dan berkata, bertindak sendiri jelas bukan pilihan, tetapi jika kita dapat menggunakan kekuatan formasi untuk menghubungkan kekuatan beberapa ahli alam sumber Do bersama-sama, kita mungkin dapat bergerak bebas di dalam energi iblis. Formasi? Mata Yang Ke berbinar. Duan Yuansan menatap Qin Yu dengan penuh pertimbangan dan terkekeh. Keponakan, berhentilah bersikap misterius. Beritahu Paman Duan jika Anda punya formasi yang bagus. Jika benar-benar berhasil, Paman Duan pasti akan memberi Anda pujian. Paman Duan. Yang Ke menatap Duan Yuansan dengan ekspresi muram. Ia tiba-tiba menyadari bahwa Tuan Kota Duan ini juga orang yang sangat tidak tahu malu. Menurut senioritasnya, ia setara dengan Qin Chongyang yang merupakan kakek Qin Yu. Jadi Duan Yuansan secara alami adalah figur generasi kakek Qin Yu. Panggilan keponakan perempuan tertua dan Paman Duan tanpa sengaja telah menurunkan senioritasnya sendiri, yang berarti ia mungkin harus memanggil Qin Chongyang Paman saat mereka bertemu lagi. Saya ingin tahu, apakah Paman Duan pernah mendengar tentang formasi 7 bagian Xuanhu? Tanya Qin Yu sambil tersenyum, matanya yang indah berbinar. Formasi 7 bagian Xuanhu? Duan Yuansan merutkan kening mendengar ini, tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba ekspresinya berubah drastis dan ia berseru dengan suara rendah. Sebuah formasi rahasia dari sekte Xuanhu, sebuah sekte besar di wilayah timur 20.000 tahun yang lalu. Wajahnya dipenuhi rasa tak percaya, matanya hampir keluar dari rongganya. Seolah-olah formasi 7 bagian Xuanhu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang Ke yang mendengarkan dari samping dipenuhi rasa ingin tahu dan tak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qin Yu. Ingin mengetahui rahasia di baliknya.
Qin Yu bertepuk tangan dan tertawa. Paman Duan memang seorang yang berpengetahuan luas. Formasi 7 bagian Xuanwu ini memang formasi rahasia sekte Xuanwu, sebuah sekte besar di wilayah timur dari 20.000 tahun yang lalu. Duan Yuanshan berkata dengan suara berat. Konon sekte Xuanwu menyinggung roh suci Xuanwu karena nama sekte tersebut. Dalam kemarahannya, Xuanwu membangkitkan gelombang tak terbatas dari Laut Timur, menyerang markas sekte Xuanwu. Setelah pertempuran, banyak orang di sekte Xuanwu tewas atau terluka. Namun setelah pertempuran itu, seorang jenius yang tak tertandingi di sekte tersebut menggunakan kekuatan Xuanwu untuk memahami rahasia Jalan Agung, memperoleh sebuah formasi dan memerintahkan. Formasi 7 bagian Xuanwu. 100 tahun kemudian, Xuanwu menyerang lagi. Seluruh sekte Xuanwu menggunakan formasi ini, melawan roh suci Xuanwu hingga mencapai kebuntuan. Dan setelah membayar harga, berhasil memukul mundurnya, melukainya dengan parah. Pada saat itu, Duan Yuanshan menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan berkata, meskipun ini terjadi 20.000 tahun yang lalu, hanya sedikit sekte di dunia yang menjadi sasaran roh suci, namun tetap tidak terluka. Namun sekte Xuanwu dikenal luas, jadi tidak mengherankan jika saya, penguasa kota, mengetahuinya. Paman Duan tahu banyak. Qin Yu tersenyum manis, wajahnya berseri-seri seperti bunga. Duan Yuanshan tersenyum getir. Seberapapun saya tahu, saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Keduanya mengobrol sementara Yang Ke mendengarkan dalam keheningan yang tercengang. Roh suci Xuanwu adalah eksistensi yang setara dengan naga sejati dan ponik surgawi kuno. Salah satu makhluk terkuat di dunia. Kecuali naga sejati atau ponik surgawi ikut campur, siapa yang bisa menandinginya? Namun sekte Xuanwu mampu mengusir Xuanwu hanya dengan satu formasi, menunjukkan kekuatan formasi 7 bagian Xuanwu. Tetapi, sekte Xuanwu juga cukup tidak beruntung, hanya karena namanya. Sekte itu menjadi sasaran roh suci ini hanya menunjukkan bahwa perencanaannya pendiriannya tidak memadai. Berani menamai sekte itu dengan nama Xuanwu. Apa yang terjadi pada sekte Xuanwu sekarang? Tanya Yang Ke penasaran. Duan Yuanshan menatapnya dengan aneh dan berkata, menjadi sasaran roh suci. Apa gunanya? Konon, ketika Roh Kudus Xuanwu menyerang untuk ketiga kalinya, ia membawa sekelompok murid dan pengikut. Meskipun sekte Xuanwu memiliki formasi yang tak tertandingi, bagaimana mungkin ia dapat menahan pengepungan kelompok roh suci itu? Tentu saja ia hancur. Sungguh tragis, seru Yang Ke. Anda hanya bisa mengatakan mereka sendiri yang menyebabkan ini, kata Duan Yuanshan dengan acuh tak acuh. Sejak saat itu, tidak ada sekte di dunia ini yang berani menggunakan nama roh suci. Dia menoleh ke Qin Yu dan terkekeh. Namun, meskipun sekte itu hancur, konon beberapa murid sekte Xuanwu berhasil melarikan diri, membawa serta banyak teknik rahasia yang awalnya milik sekte Xuanwu, termasuk formasi 7 bagian Xuanwu. Mendengar ini, Qin Yu membalas, Paman Duan, mengapa Paman harus mencoba menipu saya? Leluhur keluarga Qin saya memang murid sekte Xuanwu, dan formasi 7 bagian Xuanwu diwariskan dari mereka. Namun, apa yang dipelajari leluhur saya bukanlah formasi yang lengkap. Ketika sekte Xuanwu mengajarkan formasi ini kepada murid-muridnya, setiap orang diajarkan sebagian, dan ketujuh orang tersebut bekerja sama untuk membentuknya. Setiap orang hanya bertanggung jawab atas bagiannya masing-masing. Mendengar ini, Duan Yuanshan terkejut dan menatap Qin Yu berkata, jadi, Anda tidak memiliki formasi 7 bagian Xuanwu yang lengkap? Sedikit kekecewaan muncul di matanya. Lagi pula tanpa formasi yang tak tertandingi seperti itu, tidak ada seorang pun di alam sumber Do yang berani menerobos segel energi iblis, kecuali mereka sudah lelah hidup. Saya memang memilikinya, tapi tidak persis sama dengan yang asli, kata Qin Yu sambil tersenyum. Apa maksud Anda? Tanya Duan Yuanshan. Qin Yu berkata,
Leluhur saya adalah orang yang sangat berbakat. Meskipun ia hanya mempelajari 1/7 dari formasi tersebut, ia sering berlatih dengan sesama murid sekte, sehingga ia juga memiliki pemahaman tentang sebagian-bagian lainnya. Setelah sekte Xuanwu dihancurkan, leluhur saya melarikan diri ke wilayah selatan dan menghabiskan sisa hidupnya untuk menyelesaikan formasi 7 bagian Xuanwu dengan kemampuan dan pengetahuannya sendiri tentang formasi. Namun, leluhur saya juga mengatakan bahwa dengan kemampuannya, formasi 7 bagian Xuanwu yang ia selesaikan hanyalah tiruan yang buruk dan tidak dapat dibandingkan dengan aslinya. Berapa tingkat kultivasi leluhur Anda? Tanya Duan Yuansan. Tingkat kedua kaisar yang mulia, kata Qin Yu dengan bangga. Duan Yuansan langsung tersentak. Tingkat kedua kaisar yang mulia adalah elit langka bahkan di sekte besar seperti sekte Xuanwu. Dan ia bahkan mungkin dapat memegang posisi penting seperti pengurus. Namun, bahkan dengan kultivasi yang kuat dari seorang ahli alam kaisar tingkat kedua, mustahil untuk mereplikasi formasi 7 bagian Xuanwu dengan sempurna, yang menunjukkan kekuatan mendalam dari formasi ini. Meskipun formasi ini tidak sebaik yang asli, saya rasa ini sudah cukup untuk situasi saat ini. Lagi pula, relatif mudah dipelajari. Jika kita mengabaikan faktor lain, ini lebih dari cukup untuk pertahanan. Mendengar ini, Duan Yuansan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jika kita benar-benar bermaksud melanjutkan dengan cara ini, kita harus memberitahu saudara Qin. Bagaimanapun, Qin Chongyang adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga Qin. Jika formasi 7 bagian Xuanwu akan digunakan, persetujuannya akan diperlukan. Formasi ini bisa dibilang harta terbesar keluarga Qin. Siapa yang akan rela mengungkapkan formasi seperti itu kecuali benar-benar diperlukan? Paman Duan, jangan khawatir, saya sudah berkomunikasi dengan leluhur, dia akan segera datang, kata Qin Yu. Saat berbicara, dia sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh ke samping. Dia tersenyum dan berkata, dia datang. Di kejauhan, Qin Chongyang terbang ke arah mereka dengan ekspresi serius. Dia mendarat di depan Yang Ke dan Duan Yuansan, memberi hormat dengan kepalan tangan dan telapak tangan. Duan Yuansan tidak membuang-buang kata, langsung berkata, saudara Qin, saya tidak akan membahas detailnya, karena Yu'er mungkin sudah menceritakan semuanya pada Anda. Sekarang kita perlu menggunakan formasi 7 bagian Xuanwu, keluarga Qin. Bagaimana menurut Anda? Ini menyangkut keselamatan kota hutan Maple, dan keluarga Qin tentu saja tidak bisa tinggal diam. Saya setuju dengan masalah ini, kata Qin Chongyang dengan suara berat. Duan Yuansan terkejut. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. Dia sepertinya tidak menyangka Qin Chongyang akan setuju begitu saja, membuat kata-kata persuasifnya yang telah disiapkan menjadi tidak berguna. Dia sudah cukup sering berurusan dengan Qin Chongyang dan tahu bahwa meskipun pihak lain bukanlah orang yang picik atau kianat, dia juga tidak mudah diajak bicara, terutama karena masalah ini menyangkut kekayaan terbesar keluarga Qin. Dia mengira Qin Chongyang akan membuat beberapa alasan. Setelah berpikir sejenak, Duan Yuansan tersenyum kecut dan berkata, saudara Qin, silakan ajukan permintaan apapun. Jika tidak berlebihan, saya akan menyetujui semuanya. Qin Chongyang terkekeh dan berkata, mengapa Anda begitu formal, Tuan Kota Duan? Kita semua mencari nafkah di kota hutan Maple. Jika kota hutan Maple bermasalah, keluarga Qin saya tentu akan memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan. Jika Anda terus berbicara omong kosong, Anda tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Karena Tuan Kota begitu serius, maka saya dengan berat hati akan mengajukan permintaan. Qin Chongyang tampak tak berdaya dengan rasa marah karena dipaksa menjadi pelacur. Duan Yuansan melihat ini dan berharap dia bisa meninju wajahnya. Setelah bencana ini, saya akan mengambil alih sebuah bisnis keluarga Jiang. Wajah Qin Chongyang berubah serius dan dia berkata dengan suara berat. Mata Duan Yuansan tiba-tiba menyipit dan dia berkata, saudara Qin, apakah Anda tidak takut memiliki nafsu makan yang terlalu besar dan merusak perut Anda?
Di kota hutan Maple, selain rumah tuan kota yang melambangkan kekuasaan dan otoritas tertinggi, keluarga Jiang adalah keluarga yang paling kuat dan terbesar di antara keluarga-keluarga yang berafiliasi. Sekarang, keluarga Jiang menuai apa yang mereka tabur. Pasukan tempur kelas atas mereka telah sepenuhnya musnah. Semuanya berubah menjadi iblis, dan aset serta sumber daya mereka sekarang tidak memiliki pemilik. Saat ini, kota hutan Maple dikepung oleh energi iblis dan monster. Kepala keluarga dan leluhur lainnya tidak punya waktu untuk memperebutkan warisan keluarga Jiang. Mereka fokus pada perlawanan terhadap malapetaka iblis. Namun, setelah ini selesai, mereka kemungkinan akan saling menghancurkan dan bertarung habis-habisan. Kepemilikan yang begitu besar dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan siapapun dalam waktu singkat. Tidak ada musuh atau teman abadi, hanya kepentingan abadi. Istana tuan kota tentu saja sangat iri dengan warisan keluarga Jiang. Tapi sekarang, Qin Chongyang ingin menelannya seluruhnya. Meskipun Duan Yuanshan telah siap menghadapi tuntutan selangit dari Qin Chongyang, dia masih sulit menerimanya. Dia tidak hanya tidak mau setuju, tetapi keluarga lain di kota hutan Maple juga akan menolak permintaan yang absurd seperti itu. Mendengar ini, Qin Chongyang terkekeh dan berkata, "Apa salahnya memiliki nafsu makan yang besar? Bukankah itu karena tuan kota Duan melindungi keluarga Qin saya? Anda bahkan ingin bersekongkol melawan istana tuan kota saya." Ekspresi Duan Yuanshan langsung berubah merah. Qin Chongyang terkekeh. "Apa yang Anda katakan, tuan kota Duan? Hanya saja keluarga Qin saya saat ini lemah dan saya ingin menggunakan prestise istana tuan kota untuk pamer. Lagi pula, bahkan tanpa tuan kota Duan, keluarga Qin saya tidak akan menipu menelan kekayaan itu." "Dasar bajingan tua." Duan Yuanshan mengumpat di tempat. "Bagaimana Anda bisa berbicara seperti itu? Sebagai penguasa kota, bukankah Anda memiliki kebajikan, menghormati orang tua dan peduli pada yang muda?" Qin Chongyang memutar matanya beralih ke arah Yang Ke dan berkata, "Adik Yang, Anda mendengar dengan jelas tuan kota memarahi saya barusan. Saya sangat marah dan itu akan memperpendek umur saya 10 tahun. Saya tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Kalian berdua bicara, saya pamit dulu." Saat ini Yang Ke segera mencoba melarikan diri. Kedua orang ini sedang berdebat dan dia tidak ingin terlibat. Dia hanyalah seorang pejalan kaki di kota hutan Maple. "Hanya bercanda." Qin Chongyang meraih lengan Yang Ke dan berkata, "Saudara Yang, jangan terburu-buru pergi. Jika kita benar-benar ingin membentuk formasi 7 bagian Xuanwu, kita membutuhkan bantuan Anda." "Saya juga." Yang Ke melucutkan kening. Qin Chongyang tersenyum dan berkata, "Yu baru saja menyebutkan bahwa formasi 7 bagian Xuanwu membutuhkan 7 orang untuk bekerja sama melepaskan kekuatan roh suci Xuanwu. Kota hutan Maple tidak memiliki banyak ahli alam sumber Dao. Jadi tentu saja Anda harus diikutsertakan." Yang Ke berpikir sejenak dan mengangguk. "Baiklah, kalau begitu saya ikut serta." Dia juga sangat penasaran dengan formasi 7 bagian Xuanwu. Jika dia bisa mempelajari formasi yang tak tertandingi seperti itu hanya akan menguntungkannya. Melihat Yang Ke setuju, Qin Chongyang sangat gembira. Dia menatap Duan Yuanshan lagi dan berkata, "Tuan kota, saya tidak keberatan. Saya hanya tidak tahu apa yang Anda pikirkan tentang itu." Ekspresi Duan Yuanshan tampak serius dan dia berkata dengan suara berat, "Saudara Qin, meskipun istana tuan kota saya adalah kekuatan nomor 1 di kota hutan Maple, Anda tahu orang-orang tua itu tidak mudah diajak berurusan. Hal semacam ini yang menyinggung semua orang. Tuan kota, kekuatan supranatural Anda tak tertandingi. Kekuatan Anda luar biasa dan koneksi Anda luas. Mengapa Anda takut pada orang-orang tua kolot itu?" Qin Chongyang tersenyum mendengar ini, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak percaya." Mata Duan Yuanshan menyipit dan dia berkata dengan suara berat, "Baiklah, seperti yang Anda katakan. Bagus sekali." Qin Chongyang tertawa terbahak-bahak dan berkata,
Kalau begitu, tolong atur 7 orang untuk keluar, Tuan Kota. Saya dan Yun-Er akan mengajari mereka metode formasi agung 7 bagian Xuanwu. Saya akan memberi Anda jawaban saya dalam 1 jam, kata Duan Yuansan dengan suara berat. Qin Chongyang kemudian mengangguk, mengedipkan mata pada Yang Ke dan memimpinnya dan Qin Yu pergi dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian mereka bertiga kembali ke tembok kota tempat Qin Chongyang bertanggung jawab atas pertahanan. Sesampainya di tempat ini, Qin Chongyang tiba-tiba menjadi serius, menyerahkan selembar kertas giok kepada Yang Ke dan berkata, "Adik Yang, setelah Anda selesai mempelajari formasi yang tercatat di sini, segera hancurkan. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada Yu-Er. Meskipun tingkat kultivasinya jauh lebih rendah dari Anda, dia mungkin dapat menjawab beberapa pertanyaan tentang Do formasi." Ekspresi Yang Ke berubah, dan dia mengambil kertas giok itu, berkata, "Saya sudah memahami seluk-beluk teknik formasi Nonakin." Sambil berbicara, dia membenamkan indera ilahnya ke dalam kertas giok itu, meliriknya sekilas dan ekspresinya sedikit berubah. Dia menatap Qin Chongyang dengan terkejut dan ragu berkata, "Tuan Tua Qin, apa ini?" Formasi 7 bagian Xuanwu dilakukan oleh 7 orang yang bekerja sama. Dahulu, untuk mencegah formasi rahasia ini bocor, Sekte Xuanwu hanya mengajarkan setiap murid sebagian dari formasi tersebut. Hanya dengan bekerja sama, ke-7 orang tersebut dapat mengembangkan formasi lengkap. Yang Ke awalnya mengira Qin Chongyang hanya akan memberinya 1/7 dari formasi aslinya. Tetapi setelah diperiksa lebih teliti, ia menemukan bahwa gulungan giok itu berisi metode lengkap untuk membentuk formasi 7 bagian Xuanwu. Ini jelas bukan formasi asli, melainkan sesuatu yang telah diuraikan sendiri oleh leluhur keluarga Qin. Meskipun demikian, itu tetap merupakan formasi tingkat atas. Yang Ke tidak mengerti mengapa Qin Chongyang melakukan ini. Qin Chongyang tersenyum dan berkata, "Saudara Yang, jangan terlalu memikirkannya. Kota hutan Mempel berada dalam bahaya besar. Jika tidak selamat dari malapetaka ini, kota hutan Mempel akan hancur, dan keluarga Qin saya pasti akan binasa. Pada saat itu, formasi 7 bagian Xuanwu ini kemungkinan akan hilang di telan waktu. Memberikannya kepada Anda sekarang mungkin menawarkan kesempatan untuk melestarikan secercah harapan. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang telah dipahami oleh leluhur keluarga Qin saya selama separuh hidup mereka. Dan saya tidak tega membiarkannya terkubur bersama keluarga saya. Jika kota ini benar-benar tidak dapat dipertahankan, saya mungkin juga tidak dapat melarikan diri," kata Yang Ke dengan sungguh-sungguh. "Adikku, Anda terlalu rendah hati," kata Qin Chongyang sambil tersenyum penuh arti. "Dengan kemampuan Anda, seharusnya Anda sudah bisa meninggalkan kota hutan Mempel sejak lama. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda belum pergi. Karena bersedia tinggal dan mempertahankan kota ini bersama-sama, Anda pasti punya alasan sendiri. Saya mempercayakan ini pada Anda hanya dengan satu permintaan. Jika adik yang benar-benar ingin meninggalkan kota hutan Mempel, pastikan untuk membawa Yu-Er bersama Anda dan menjamin keselamatannya," kata Qin Chongyang dengan sungguh-sungguh dan serius. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.